Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Umi, NIM 1914273. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat, NIM 1914200047. Penerapan teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan menjadi suatu keniscayaan. Artinya, kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Pada saat ini, teknologi informasi sudah begitu canggih dan memegang peran penting di berbagai bidang, termasuk bisnis perbankan. Bisnis perbankan sangat mempengaruhi ekonomi dunia saat ini, terlebih berkembangnya yang begitu pesat dan penting sejak ditemukan komputer pada tahun 1955. Nah, pada awalnya di sini bank hanyalah sebuah jasa tempat pertukaran mata uang saja. Kemudian terus berkembang menjadi suatu jasa penitipan uang, tempat peminjaman uang. Nah, dibangunnya sistem informasi Biro Kredit Nasional oleh Bank Indonesia ditunjukkan untuk mengantisipasi resiko kredit mungkin muncul apabila salah seorang debitur mengajukan pinjaman di salah satu bank padahal pinjaman di bank lain belum lunas. Hal ini dibutuhkan kesinergian dan up-to-date-nya informasi antar bank sehingga hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Operasional yang real-time antara bank juga telah menjadi tuntutan bagi dunia perbankan karena hal ini menjadi salah satu materi bagi pelayanan yang berkompetisi dalam memasarkan produk perbankan. Pengiriman uang, transfer antar bank, outlet otomatis, ATM, hal ini menjadi patokan penilaian bagi para nasabah umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan. Dengan demikian, bisnis perbankan harus ditunjukkan keefisienan operasional jika ingin bersaing di dalam dunianya. Dan hal ini harus ditunjang dengan sistem yang integritas yang termuat dalam suatu teknologi informasi. Konsep dasar penerapan sistem teknologi informasi perbankan. 1. Makna penerapan teknologi informasi perbankan. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintah, dan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Ada 6 fungsi teknologi informasi menurut Martin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menangkap atau capture, yang berarti menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua ada mengolah atau processing, yang berarti memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga ada menghasilkan atau generating,
yang berarti menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya, laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Nah, sifatnya ini mudah dimengerti oleh orang lain dan dapat berguna untuk orang lain. Nah, yang keempat ada menyimpan atau store, yang berarti merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Misalnya, menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yang berarti menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengopi data dan informasi yang sudah tersimpan. Nah, misalnya mencari data nasabah yang sudah disimpan sebelumnya. Ya, keenam, mentransmisi atau transmission, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Yang kedua, ada tren produk sistem informasi perbankan. Pemanfaatan teknologi merupakan keharusan bagi dunia perbankan karena sangat potensial dalam pengembangan dan penyediaan berbagai produk baru atau fasilitas pelayanan jasa perbankan. Electronic Fund Transfer atau EFT merupakan salah satu contoh inovasi yang mendasar dalam teknologi sistem informasi di bidang perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan regulasinya pada tahun 1995 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/9/UPPB tentang penggunaan teknologi sistem informasi perbankan tanggal 31 Maret 1995. Bank Indonesia juga mengeluarkan buku panduan pengamanan penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank sebagai lampiran dari SKDBI dan SEBI tersebut. Dalam bab 1 buku panduan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penggunaan TSI atau teknologi sistem informasi terdapat resiko yang baik itu bersifat teknis maupun khusus yang berbeda dengan penggunaan sistem manual. Nah, resiko apa saja yang dimaksud? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada resiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem. Yang kedua, ada resiko kekeliruan pada tahap pengoperasian. Yang ketiga, ada resiko akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, ada resiko kerugian akibat terhentinya operasi TSI secara total atau sementara sehingga mengganggu kelancaran operasional bank. Yang kelima, yang paling parah ini resiko kehilangan atau kerusakan data. Nah, saat ini bank retail di Indonesia memiliki produk dan layanan tabungan, deposito, giro, kartu debit, kartu kredit, dan perdagangan, bank notes, falas, dan sebagainya. B. Sistem informasi perbankan. 1. Sistem jasa perbankan. Menurut Ross,
Jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah sebagai berikut. A. Jasa bank yang berkembang dalam sejarah. 1. Crying out currency exchange, yaitu melakukan perdagangan mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. 2. Discounting commercial notes and making business loans, yaitu memberikan pinjaman pada pelaku bisnis yang ingin mendirikan dan memperluas usaha. 3. Offering saving deposit, yaitu memberikan jasa simpanan dana dengan tujuan untuk meningkatkan dana yang dapat dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, 4. Safekeeping of valuables, yaitu memberikan jasa simpanan barang-barang berharga seperti emas dan surat-surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan keamanan. Kelima, supporting government activities theft credit, yaitu kemampuan bank dalam menggerakkan sejumlah besar dana dan memberikan pinjaman menarik perhatian pemerintah Eropa dan Amerika. 6. Offering checking accounts atau demand deposit, yaitu deposito bank yang dapat ditarik kembali pada setiap waktu oleh depositor. 7. Offering trust service, yaitu menawarkan jasa personal trust kepada individu serta jasa komersial trust kepada perusahaan dan bisnis lainnya. B. Jasa bank yang berkembang saat ini. 1. Granting customer loans, yaitu menitik beratkan pada konsumen untuk meningkatkan depositonya agar dapat membantu mendanai pinjaman perusahaan besar. 2. Financial advising, yaitu penasehat keuangan nasabah bank, terutama ketika akan melakukan kredit, menyimpan, dan menginvestasikan dananya. 3. Cash management, yaitu menangani pengumpulan dan pengeluaran uang untuk perusahaan bisnis, serta menginvestasikan surplus uang ke dalam sekuritas dengan bunga jangka pendek. Next, keempat, offering equipment leasing, yaitu dengan menyewakan barang kepada nasabah bank. 5. Making venture capital loans, yaitu mendanai biaya pendirian perusahaan baru, terutama dalam industri teknologi tinggi. Keenam, selling insurance service, yaitu memberikan jasa asuransi jiwa kepada nasabah yang menerima pinjaman sehingga menjamin pengembalian pinjaman jika nasabah meninggal atau bangkrut. Ketujuh, selling retirement plans, yaitu mengelola retirement plans yang disediakan oleh sebagian besar pebisnis untuk karyawan yang telah mencapai masa pensiun atau tidak mampu untuk bekerja lagi. 8. Offering security brokerage investment service, yaitu menawarkan kesempatan kepada nasabah untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga individu lainnya
tanpa harus mendatangi pedagang sekuritas. 9. Offering mutual funds and annuities, yaitu menawarkan produk reksadana dan simpanan hari tua. 10. Offering investment banking and merchant banking service, yaitu mengidentifikasi target merger yang mungkin dilakukan untuk membiayai akuisisi perusahaan lain. 11. Convenience, the sum total of all bank service, yaitu melakukan berbagai inovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya. Next, sistem operasional aplikasi atau produk operation. Perbankan bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis, perancangan aplikasi, dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bernama M.C. Cole merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. Pertama, correctness atau kebenaran, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objectives dari user. Dalam hal ini, yang harus diperhitungkan sejauh mana pengembang internal maupun eksternal atau vendor dapat mengetahui kebutuhan bisnis atau business requirement. Dalam hal ini, mereka harus mengerti bahwa ada perbedaan signifikan antara arsitektur bank konvensional dengan arsitektur bank syariah. Kedua, reliability atau keandalan. Reliability atau keandalan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Ketiga, efisiensi atau efisien, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk, interfacing antar modul, serta interfacing terhadap aplikasi-aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Keempat, integrity atau integritas, yaitu sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Kelima, usability atau kegunaan, yaitu menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti output yang dihasilkan. Next, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. A. Maintainability atau pemeliharaan. Maintainability atau pemeliharaan yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan atau error, ataupun usaha untuk melakukan perubahan. Usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau error dalam software. Maintainability juga disebut sebagai pemeliharaan sistem. B. Flexibility
atau sedang. Flexibility yaitu usaha untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. C. Testability. Testability yaitu usaha untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai kebutuhan bisnis atau business requirement, comply dengan regulasi yang ada, dan sebagainya. Testability adalah salah satu faktor kualitas software. Semakin tinggi testability, semakin baik kualitas softwarenya. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru atau product transition. Percepatan teknologi informasi semakin hari terasa semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, deliver channel ataupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Deliver channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis pada masa depan karena arah perbankan dunia menuju sistem cyberbanking atau bank maya. Untuk mengatasi hal tersebut, bank perlu melakukan pengujian terhadap aplikasi. Apakah aplikasi yang bersangkutan sanggup melakukan hubungan dengan aplikasi lain dalam platform yang berbeda, baik secara langsung maupun dengan perantara. Berbagai macam teknologi perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya meliputi 1. Automated teller machine, terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana. 2. Komputer banking, layanan yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan dan lain-lain. 3. Debit or check card, kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale atau POS yang memungkinkan nasabah memperoleh dana yang langsung didebit atau diambil dari rekening banknya. 4. Direct deposit, salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana, misalnya gaji atau pensiun, melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah. 5. Direct payment, salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari priority debit. Dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment. 6. Electronic Bill Presentment and Payment atau EBPP, bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, nasabah dapat membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik dan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut. 7.
Electronic check conversion. Proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, nomor rekening, jumlah transaksi dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. 8. Electronic Fund Transfer atau EFT. Perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. 9. Payroll card. Salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau point of sale. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. 10. Pre-storage debit atau automatic bill payment. Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengontrolisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu. Misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon, dan lain-lain. Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor, misalnya PLN dan PT Telkom. 11. Prepaid card. Salah satu tipe stored value card yang menyimpan nilai moneter dan sebelumnya nasabah sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Smart card. 12. Smart card. Salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih clips atau mikroprosesor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan atau melakukan proses untuk tujuan khusus. Misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi. Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya untuk pembayaran transportasi publik, atau sistem tertutup, misalnya Mastercard atau Visa Network. 13. Stored value card. Kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk single purpose stored value card, penerbit atau user dan penerima kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu, misalnya kartu telepon. Limited purpose card secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu, misalnya vending mesin di sekolah-sekolah. Adapun multi-purpose dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo Mastercard, Visa atau logo lainnya dalam jaringan antar bank. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.